Itu yang pertama, setia. Kemudian yang kedua, melekat atau menempel. Ketika kita melekat terus pada Tuhan, ketika kita menempel terus pada Tuhan, maka Tuhan juga akan menempel kepada kita. Ibaratnya kita ini seorang anak. Kalau kita menempel kepada orang tua kita, maka orang tua kita akan semakin sayang dan sayang kepada kita. Mari kita baca di dalam Mazmur pasalnya ke-63. Mazmur, Bapak Ibu bisa buka. Mazmur pasalnya yang ke-63, ayatnya yang ke-9. Saya bacakan dari sini. Demikian bunyi firman Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jelas? Ketika kita ini melekat kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang senantiasa akan menopang kita. Ketika kita ditopang oleh tangan kanan Tuhan, keselamatan, damai, sukacita, kesejahteraan akan datang kepada kita. Jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir. Aku sisuk sing ngerti pangan apa, ndak perlu khawatir. Karena tangan Tuhan menopang kita. Ketika kita berjalan, kita jatuh, kita tersungkur, tapi tangan kanan Tuhan senantiasa menopang kita. Ketika kita jatuh, kita tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tanganku. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan kanan Tuhan yang menopang kita. Amin. Itu ketika kita melekat, menempel kepada Tuhan. Jangan pernah kita jauh daripada Tuhan. Waktunya kita beribadah, mari kita sama-sama beribadah. Kalau saat semacam ini, di saat pandemi semacam ini, kita ibadah online, kita ikuti ibadah online. Kalau nanti pandemi sudah tidak ada, kita bisa ibadah onsite lagi, ibadah tatap muka, kita bisa tatap muka. Kita rajin dan setia menghadap pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita senantiasa melekat dan melekat pada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91. Maju sedikit. Mazmur pasalnya yang ke-91, ayatnya ke-14 sampai dengan 15. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji nama Tuhan. Sungguh indah sekali ayat ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ku di sini adalah K besar, adalah Tuhan. Sebab ia mengenal Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menghadang, ku tak gentar sebab kau besertaku. Tuhan akan beserta dengan kita senantiasa. Jangan takut apapun problema panjenengan, apapun masalah panjenengan. Saat ini serahkan kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara terkasih pada saat ini mengalami satu permasalahan, taruh tangan kiri Bapak Ibu dalam dada. Katakan, Tuhan, pada saat ini aku serahkan hidupku ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala permasalahanku akan Engkau selesaikan. Aku yakin, bahkan terlalu percaya, Engkau sanggup menyelesaikannya. Maka semuanya akan selesai. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, jangan Bapak Ibu ragu. Serahkan semua permasalahan ini kepada Tuhan. Ketika hatimu hancur, ketika engkau mengalami kesusahan, kesakitan, kepedihan, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan campur tangan. Maka Tuhan akan berkati Bapak Ibu. Tuhan akan angkat Bapak Ibu. Mengapa? Karena Bapak Ibu adalah menempel dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, itu tadi yang kedua adalah menempel atau melekat. Yang ketiga adalah berbuah. Kita menjadi orang Kristen harus bisa berbuah. Kalau kita tidak bisa berbuah, sia-sia kita menjadi orang Kristen. Mengapa saya katakan demikian? Karena hukum kita adalah hukum kasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus bisa berbuah. Seberapapun besar buah yang Bapak Ibu tuai, ingat sesuatu, bahwa semua itu karena kasih dan karunia pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang ketiga ini adalah yang berbuah. Berbuah, kita menjadi orang Kristen hari bersama. Kita baca di dalam Yohanes, Injil Yohanes. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, akan saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan, luar biasa ayat ini. Di dalam ayat ini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku
dalam Dia Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kata Allah, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ketika kita ini ranting ini senantiasa menempel pada pokok anggurnya, kepada batangnya, kepada pohonnya, maka ranting ini akan berbuah dan bertumbuh dan berbuah semakin banyak. Sebab di luar itu tidak ada lagi, dan kita tidak bisa berbuat